Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban penilaian harian tema 6 subtema 3 kelas 6 sekolah dasar. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu anak-anak dalam menghadapi ulangan harian ke depan. Selamat belajar. Baik, soal yang pertama untuk mata pelajaran PPKN. Dampak positif dari melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu adalah A. Bisa menambah penghasilan warga negara. B. Negara menjadi kaya. C. Pejabat negara bisa hidup makmur. Dan D. Pembangunan akan berlangsung dengan baik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pembangunan akan berlangsung dengan baik. Berikutnya soal yang kedua. Di samping pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan hak juga harus dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain adalah titik-titik. A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. B. Melakukan tindakan korupsi. C. Menggunakan sumber daya alam tanpa melestarikan. Dan D. Penyalahgunaan kekuasaan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Soal berikutnya, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini merupakan pengertian dari titik-titik. A. Tanggung jawab. B. Tugas. C. Hak. Dan D. Kewajiban. Jawaban yang benar adalah A, yaitu merupakan pengertian dari tanggung jawab. Selanjutnya soal yang keempat. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara di mata dunia internasional adalah titik-titik. A. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. B. Memakai barang dari luar negeri. C. Tidak memihak kepada negara lain. Dan D. Selalu membela negara dimanapun dia berada. Jawaban yang benar adalah A, yaitu selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Berikutnya soal yang kelima. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Salah satu manfaat yang didapatkan dari kerjasama adalah A. Banyak mendapatkan kawan. B. Mencari banyak keuntungan. C. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Dan D. Orang merasa senang dan mendapat banyak keuntungan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama. Dengarkan bacaan paragraf berikut dengan teliti. Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir, tetapi setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab juga merupakan di mana keadaan wajib menanggung akibat segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Tanggung jawab bisa berakibat buruk jika kita melakukannya dengan sesuka hati kita. Sebaiknya kita melakukannya dengan bijak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Gagasan utama pada paragraf tersebut terletak pada A. Awal paragraf. B. Akhir paragraf. C. Tengah paragraf. Dan D. Awal dan akhir paragraf. Jawaban yang benar adalah A, yaitu gagasan utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf. Berikutnya soal yang kedua. Perhatikan bacaan berikut. Kesadaran membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Tidak sedikit masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak. Sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai UPT yang bersifat memberatkan. Mereka juga menganggap pembayaran pajak sulit, ribet, menghitung, dan sulit membuat laporan. Kata kunci yang tepat untuk judul bacaan tersebut adalah A. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak. B. Masyarakat menganggap pembayaran pajak sulit. C. Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak. D. Pajak merupakan UPT yang memberatkan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak. Soal berikutnya.
Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Gerak-gerik tari Prabu Klana menggambarkan Prabu Klana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian adalah seperangkat gamelan Jawa. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Ada gerak mengatur rambut. B. Ada gerak menghias kumis. C. Gerak-gerik tari Prabu Klana menggambarkan Prabu Klana yang sedang menghias diri. Dan D. Iringan yang mengiringi tarian adalah seperangkat gamelan Jawa. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kalimat utama paragraf tersebut adalah gerak-gerik tari Prabu Klana menggambarkan Prabu Klana yang sedang menghias diri. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Di bawah ini yang bukan merupakan perkiraan isi teks non-fiksi berdasarkan judul buku pada gambar tersebut adalah A. Pengertian rotasi bumi. B. Penyebab rotasi bumi. C. Akibat rotasi bumi. D. Bumi mengalami kiamat. Jawaban yang benar adalah D, yaitu bumi mengalami kiamat. Karena ini bukan merupakan perkiraan isi yang tepat untuk judul buku tersebut. Berikutnya soal yang kelima. Bacalah teks bacaan berikut. Akibat terlambatnya pasokan BBM dari Pertamina, kerepotan masyarakat seputar bahan bakar terus berlangsung. Kelangkaan premium dan Pertamax di SPBU sejak sebulan lalu kian meluas. Tidak hanya di Surakarta dan sekitarnya, kondisi itu kian meluas ke beberapa wilayah di tanah air. Akibatnya terjadi antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Gagasan utama dari paragraf tersebut adalah A. Terjadi antrian kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. B. Kelangkaan premium dan Pertamax di SPBU. C. Akibat terlambatnya pasokan BBM dari Pertamina. D. Kerepotan masyarakat seputar bahan bakar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu akibat terlambatnya pasokan BBM dari Pertamina. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Remaja. 2. Kanak-kanak. 3. Usia lanjut. 4. Dewasa. 5. Bayi. Urutan yang tepat untuk tahapan perkembangan manusia adalah titik-titik. A. 2, 3, 1, 5, dan 4. B. 2, 1, 4, 3, dan 5. C. 5, 2, 4, 1, dan 3. D. 5, 2, 1, 4, dan 3. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pernyataan 5, 2, 1, 4, dan 3. Berikutnya soal kedua. Anak perempuan yang telah menginjak masa pubertas mengalami tanda-tanda tertentu seperti titik-titik. A. Suaranya menjadi serak. B. Dadanya bidang. C. Pinggul melebar. Dan D. Tumbuhnya kumis dan jenggot. Jawaban yang benar adalah C, yaitu salah satu tanda anak perempuan sudah menginjak masa pubertas adalah pinggul melebar. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Suara jadi membesar. 2. Tumbuh jakun. 3. Suara jadi melengking. 4. Pinggul melebar. Dan 5. Tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri pubertas tersebut yang merupakan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki terdapat pada nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, dan 5. C. 2, 3, dan 5. Dan D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pernyataan 1, 2, dan 5. Yaitu suara jadi membesar, tumbuh jakun, dan tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin.
Berikutnya soal yang keempat. Mulai aktifnya organ reproduksi pada wanita ditandai dengan peristiwa titik-titik. A. Bertambah tinggi. B. Bertambah berat badan. C. Menstruasi. Dan D. Pertumbuhan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menstruasi. Karena aktifnya organ reproduksi wanita ditandai dengan peristiwa menstruasi tersebut. Selanjutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran IPA. Perhatikan gambar berikut. Perilaku sesuai gambar tersebut merupakan salah satu tips sukses melalui masa pubertas, yaitu titik-titik. A. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan hobi dan bakat. C. Memilih teman bergaul yang baik. Dan D. Selalu berpikir positif. Jawaban yang benar adalah A, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran IPS. Soal yang pertama, dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara, yang salah satunya adalah A. Memajukan kesejahteraan umum. B. Menjamin keselamatan rakyat. C. Meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan D. Membangun fasilitas umum. Jawaban yang benar adalah A, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya soal yang kedua. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Salah satunya adalah A. Mendatangkan tenaga kerja asing. B. Mengambil kekayaan negara sebanyak-banyaknya. C. Pemerataan pembangunan di setiap daerah. Dan D. Menaikkan pungutan pajak. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pemerataan pembangunan di setiap daerah. Soal berikutnya, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah adalah untuk titik-titik. A. Mencari pemimpin yang baik. B. Mensejahterakan warga negara. C. Mencari kekayaan negara. Dan D. Membentuk sebuah negara. Jawaban yang benar adalah B, yaitu salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk mensejahterakan warga negara. Berikutnya soal yang keempat. Salah satu sikap tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara agar terwujud warga negara yang sejahtera adalah A. Membayar pajak tepat waktu. B. Ikut membela negara. C. Mencintai produk dalam negeri. Dan D. Ikut membantu saudara yang beda suku. Jawaban yang benar adalah A, yaitu membayar pajak tepat waktu. Berikutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran IPS. Menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Karena warga negara yang sehat merupakan salah satu ciri titik-titik. A. Masyarakat yang bermartabat. B. Warga negara taat aturan. C. Negara yang maju dan terkenal. Dan D. Masyarakat yang sejahtera. Jawaban yang benar adalah D, yaitu merupakan salah satu ciri masyarakat yang sejahtera. Kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran SBDP. Soal yang pertama. Suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Ini merupakan pengertian dari titik-titik. A. Iklan. B. Reklame. C. Brosur. Dan D. Baliho. Jawaban yang benar adalah B, yaitu merupakan pengertian dari reklame. Berikutnya soal yang kedua. Di bawah ini merupakan tujuan dari pembuatan reklame, kecuali A. Menyampaikan informasi. B. Mengajak untuk menggunakan. C. Menawarkan suatu produk. Dan D. Memaksa untuk menggunakan suatu barang. Jawaban yang benar adalah D, yaitu memaksa untuk menggunakan suatu barang, karena ini bukan merupakan tujuan dari pembuatan reklame. Selanjutnya soal yang ketiga untuk mata pelajaran SBDP. Ada bermacam-macam reklame.
Ditinjau dari tujuannya, reklame terdiri dari titik-titik. A. Reklame komersil dan non-komersil. B. Reklame peringatan dan permintaan. C. Reklame permintaan dan penerangan. Dan D. Reklame audio dan visual. Jawaban yang benar adalah A, yaitu ditinjau dari tujuannya, reklame terdiri dari reklame komersil dan non-komersil. Berikutnya soal yang keempat. Di antara jenis reklame adalah reklame audiovisual. Contoh reklame audiovisual adalah titik-titik. A. Reklame di televisi. B. Reklame di radio. C. Baliho. D. Poster. Jawaban yang benar adalah A, yaitu salah satu contoh reklame audiovisual adalah reklame di televisi. Berikut soal yang kelima untuk mata pelajaran SBDP. Perhatikan gambar berikut. Contoh reklame media visual tersebut merupakan reklame yang bersifat titik-titik. A. Permintaan atau ajakan. B. Peringatan. C. Penerangan. D. Larangan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu reklame media visual tersebut merupakan reklame yang bersifat permintaan atau ajakan. Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi kita yang telah menonton, sampai jumpa pada video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe.